Oke, jadi welcome back teman-teman di YouTube Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 13 Juli 2020. Jadi ini minggu yang menarik ya, karena banyak mulai ini kan minggu ketiga ya, berarti jadi minggu ketiga di bulan Juli ini akan banyak sekali data-data rilis ya, baik itu data perekonomian, oke. Tentunya per kuartal seperti itu, dan tentunya ya laporan kinerja emiten per kuartal 2 juga diprediksi banyak akan muncul di minggu ini dan nanti di minggu keempat ya. Ini sebenarnya masih masuknya ke pertengahan sih ya, tapi di minggu ini ya sampai minggu ke belakang itu sudah mulai menarik market. Oke, dan tentunya apa yang akan terjadi di bulan Juli ini mungkin dapat dijadikan sebagai acuan dalam memprediksi pergerakan harga indeks ke depannya. Ya, jadi kalau misalnya datanya yang keluar bagus-bagus, dalam arti kalau mungkin turun tapi turunnya di bawah ekspektasi, jadi misalnya oh, saya target penurunan 50% BBRI, tapi ternyata targetnya cuma turun 30% misalnya, itu kan bagus. Ya, nah hal-hal seperti itulah yang dapat menjadi katalis, yang dapat menjadi sentimen positif dalam pergerakan IHSG ke depannya. Ya, saya rasa jadi saya ada baca beberapa data dari WHO seperti itu. Ketakutan akan corona ini sudah menurun ya. Jadi waktu corona di Indonesia cuma naik 10 orang pun ya, bahkan sehari naik 100 pun itu kan viralnya udah gila-gilaan ya. Respon atau saham ya, indeks pun IHSG direspon benar-benar negatif oleh investor. Nah, tetapi ketika corona sudah nambah 1000 tiap hari, buat rekor baru dan sebagainya, fear itu seakan hilang ya. Orang seakan udah nggak peduli, orang seakan udah acuh tak acuh dengan data dari virus corona. Oke, maka dari itu nggak heran kalau market sudah nggak bisa kita kaitkan lagi dengan penambahan jumlah pasien positif COVID-19. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita kaitin corona ya kita udah nggak bisa pakai corona lagi. Kecuali second wave, ada PSBB lagi benar-benar kayak nanti di bulan April, Maret-April seperti itu, baru itu mungkin bisa berdampak lagi. Tetapi investor sekarang saya melihatnya ya mungkin sudah optimis dalam arti pemerintah kan udah kasih stimulus nih ya, ibarat udah orang lagi sakit udah dikasih vitamin A, vitamin B, vitamin C sampai vitamin Z biar cepat sembuh. Maka dari itu di video yang keberapa ya, morning briefing yang keberapa, saya sudah bilang sih bahwa market ini duluan ya, market ini leading. Jadi segala apapun yang terjadi di market itu merepresentasikan keadaan ekonomi sebenarnya. Ya, jadi ketika investor optimis, oke, indeks maju, ya, indeks naik seperti itu, maka diharapnya nanti perekonomian akan ikut naik juga. Kenapa ya, wajar. Jadi banyak yang memang yang prediksi bilang bahwa kuartal 3 better soon lah, ya, diharap lebih baik ke depannya. Ya, jadi dari kuartal 3 itu sudah mulai recovery. Oke, apakah pendapat saya sama? Ya, saya pribadi memprediksi bahwa ya kalau nggak ada something apapun seperti itu, ya vaksin kan juga semakin dikebut, ya vaksin semakin dikebut, terus juga stimulus dari pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi Indonesia juga sudah banyak, ya apalagi perbankan sudah di backup gila-gilaan ya oleh Bu Sri Mulyani, Kemenku. Jadi saya rasa ya setidaknya kuartal 3 udah baik lah, ya. Nah, pertanyaannya apakah apakah IHSG ini bisa turun lagi? Ya, jawabannya bisa. Saya sangat yakin, sangat amat mungkin. Ya, kita nggak boleh terlalu optimis, kita nggak boleh juga terlalu pesimis. Jadi kita lebih ke realistis apa adanya. Ya, apakah mungkin turun? Yes. Tapi saya selalu bilang, mungkin turunnya nggak lagi di sini. Tapi mungkin setidaknya mentok-mentok di sini. Atau di sini lah setidaknya. Mana ya? Ya setidaknya nggak lagi di bawah 4.400 lah. Mentok-mentok di sekitar 4.400. Ya, harusnya market geraknya di situ aja. Harusnya. Ya, kalau nggak ada benar-benar yang wow banget gitu, nggak akan turun ke sini.
Oke, karena kan nanti memang Q2 ini kan memang agak berat seperti itu ya. Laporan kinerjanya sih pasti drop, nggak mungkin nggak drop. Tetapi di kuartal 3 itu kan perekonomian udah jalan. Ya, bulan Juli, Agustus, September kan nih roda ekonomi kita udah bergerak, mall udah buka dan sebagainya ya. Ya tempat pariwisata juga sebagian kan udah dibuka, bioskop udah dibuka dan sebagainya, perekonomian sudah mulai bergerak. Ya. Dan tentu nanti Q3 pasti hasilnya lebih better dibandingkan Q2. Maka dari itu ya setidaknya Q3 perekonomian sudah membaik dan diharapkan juga marketnya sudah membaik. Ya, seperti itu. Jadi diharapkan kan market kan leading. Ya, jadi market nanti naik dulu mungkin. Ya, nanti baru Q3-nya muncul, jebret. Oke, Q3-nya bagus. Ya, nanti market bisa lanjut naik. Atau setidaknya mungkin geraknya terbatas dulu, sideway dulu, baru perlahan naik. Ya, seperti itu. Oke, nah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk teman-teman yang memang mau coba memang yang tertarik untuk investasi, yang memang memanfaatkan kesempatan ini untuk berinvestasi dari sekarang, ya saya selalu bilang gak usah tunggu sampai market turun sejauh mungkin, gak usah kita harus dapat harga saham semurah mungkin, ya nggak bisa juga ya, gak ada satupun yang bisa prediksi kemana market akan jatuhnya paling bawahnya ke sampai titik mana, itu nggak ada yang tahu ya. Ataupun saham pun, contohnya BBRI, nggak ada yang bisa prediksi BBRI jatuh sedalam apapun. Ya contoh, apakah ada yang tahu bahwa BBRI kemarin itu nyentuh low-nya ya di 2160? Oke, nggak ada yang bisa prediksi. Ya, nggak ada yang bisa prediksi harga saham BBRI akan mentoknya di 2160. Nah, maka dari itu kalau kita udah sadar nggak tahu, kenapa kita harus mau cari paling bawah? Memang kita sebagai trader, kita sebagai investor mau dapat barang murah. Ya, bukan murahan ya, maksudnya dapat harga murah untuk nanti dijual dengan harga tinggi. Wajar. Tetapi kita sadar kita nggak bisa dapat harga semurah mungkin. Murah bisa, tapi kalau kita mau dapat harga paling murah, itu nggak bisa. Itu sudah fakta yang harus kita terima. Maka dari itu, ya sudah cicil aja dari sekarang. Ya, saya sudah selalu bilang kepada teman-teman, cicil. Tentuin dulu mau saham apa. Contoh saya mau BBRI. Ya udah cicil. Sistemnya gimana? Bisa pakai DCA, dollar cost averaging, ya beli tiap bulan, tiap minggu, tiap hari Jumat, tiap hari Kamis, tiap tanggal genap, tiap tanggal ganjil, setiap market merah, setiap harga sahamnya merah, setiap sahamnya hijau, setiap market hijau dan sebagainya. Sesuka teman-teman. Ya, jadi benar-benar sesuka teman-teman, yang penting cicil. Itu bisa pakai DCA. Oke, atau kalau teman-teman tahu teknikal, ya kalau udah disupport beli agak banyak. Oke, misalnya dia kemarin ini kan sudah mau nyentuh support nih. Ya. Mau nyentuh support. Ini kan udah misalnya nanti dia turun lagi di sini. Oke, turun di sekitar 3.000-an, beli aja. Ya, turun lagi misalnya ke support, beli lagi. Turun lagi, beli lagi. Ya, jangan full. Kenapa jangan full? Ya, saya selalu bilang minimal 50% lah. Maksimal 50%. Ya, misalnya saya mau punya duit 100 juta. Oke. Ya cicil aja BBRI sampai mentok 50 juta. Atau misalnya saya mau BBRI sama Telkom. Ya, BBRI cicil 25 juta, Telkom cicil sampai maks 25 juta. Nanti 50 jutanya lagi kita tradingkan dulu bisa. Ya, kita swingkan juga boleh seperti itu. Nanti kalau memang prediksi market benar drop, kita tinggal averaging lagi 25 jutanya untuk BBRI lagi, 25 jutanya lagi untuk Telkom lagi. Ya kan simpel kan, jadi kan average terus. Ya, tapi kalau harga sama lanjut naik nggak turun-turun gimana? Ya kan kita udah beli 25 juta. Ya, kita udah beli, ya sudah. Ya nanti kita tinggal cari saham yang naiknya belum gitu banyak, kita invest di sana. Ya, simpel kan? Simpel. Maka dari itu, nanti ya di VVIP saya sudah mungkin kasih area beli untuk teman-teman yang mau manfaatkan yang memang benar-benar mau incer untuk invest, saya akan kasih area buy-nya. Ya, saya kasih area buy untuk saham perbankan BBRI dan BBNI aja. Ya, sisanya saya nggak kasih. Nanti saya akan kasih di channel VVIP. Jadi buat member VVIP, ditunggu aja. Ya, saya akan kasih, teman-teman ikutin, boleh cicil sekarang atau enggak terserah. Tapi setidaknya saya udah kasih, kalau teman-teman mau ikutin boleh, kalau nggak ikutin juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan analisa dari teman-teman lagi. Kalau teman-teman berpikir bahwa masih akan turun jauh, ya sudah tunggu terserah. Tapi kalau teman-teman yakin kalau harga sahamnya bakal naik terus, ya boleh full dana, itu terserah teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung, aduh ini om naik atau turun ya marketnya ya, nah maka dari itu bisa pakai cara saya.
ya, cara cicil aja. Itu kan cara bodoh tapi pasti akurat. Seperti itu. Oke. Jadi untuk gambaran market hari ini apakah naik atau turun? Ya, seperti yang saya bilang, kalau dia bisa bertahan setidaknya di minggu ini nggak close lagi di bawah 5.000. Oke. Mana nih? Nih ya 5.000 ya. Kalau dia bisa bertahan nggak close di bawah 5.000, maka bagus. Ya, ya meskipun saya bilang bahwa di video sebelumnya kan di morning briefing sebelumnya ada potensi asing cuma mau markup. Ya, memang ada kejanggalan. Tetapi ya kalau secara teknikal dia bisa bertahan di atas 5.000 secara technical analysis itu very good. Bagus. Ya, artinya memang ketika dia uji support di 5.000 ini kuat, supportnya sudah terbentuk kuat, ibaratnya kalau fondasi sudah kuat ya udah, dia masih bisa lanjut naik lagi. Seperti itu. Tapi kalau nanti Senin atau hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat dia jebol dan close di bawah 5.000, ya udah dia akan swing turun lagi. Turunnya kemana? Ya mungkin setidaknya dia akan ke sini dulu, ya ke 4.800-an dulu lah terendahnya. Ya, mungkin akan swing lagi dulu ke 4.800 dan mungkin akan sideway lagi. Ya, jadi ngulang. Ini kan seperti ini. Naik, ngulang aja ya. Jadi benar-benar sideway jadinya. Seperti itu. Ya, penentunya pergerakan market tentu nanti data-data yang rilis di minggu ini ataupun di minggu-minggu berikutnya sampai nanti mentok-mentok Agustus lah. Ya, jadi ya market masih akan ngikutin pergerakan dari news-news ataupun data-data dari perekonomian Indonesia dan juga kinerja dari emiten seperti itu. Ya. Jadi maka dari itu ya kita bisa trading. Kalau teman-teman yakin marketnya bagus ya tinggal pilih blue chip yang sedang terkoreksi. Ya, kalau misalnya buat investasi bisa cicil dari sekarang. Ya, saya kasih rekomen aja BBRI dan BBNI, nggak usah banyak-banyak. Udah dua ini aja kalau banking yang mau teman-teman lirik. Ya, tapi kalau teman-teman, aduh saya suka BBCA, silakan. Ya, suka BNGA, silakan karena lagi di pom-pom kan, terserah. Kalau mau BMRI boleh. Ya, dan sebagainya. Yang penting, ya, caranya money management-nya bener. Nggak ada masalah. Ya, selagi sama di trading kan kita bagus, sudah, nggak usah takut. Ya, mungkin sekarang kita nggak merasakan cuan, tapi nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita akan tersenyum lebar. Ya, nanti ketika 3 tahun ke depan, nanti kita bisa bilang, oh saya pernah beli, saya beli loh BBNI dulu waktu di 4.000. Bangga gak sih kita seperti itu? Atau nanti kita bilang, oh gue dulu beli BBRI di 3.000 loh, ya sekarang harganya misalnya udah 5.000 nih, seperti itu. Bangga gak? Bangga. Ya, portofolio teman-teman hampir 100%, ya 70%, profitnya itu kan bangga. Ya, maka dari itu ya sudah ya, minus yang sekarang kita nikmatin dulu prosesnya, nanti akan indah pada waktunya, seperti itu ya. Oke, jadi saya nggak akan banyak bahas stock pick pilihan hari ini, tapi karena ada yang request saham Pura, ada juga saham Breeze, ya ada saham Tele juga yang banyak request seperti itu untuk dibahas. Ya, tapi saya nggak bisa bahas dulu sekarang ya. Biarin dia, Tele kan sudah banyak yang bahas sebenarnya di luaran. Dan saya takut menyinggung banyak pihak kalau saya banyak bahas Tele. Nah, kalau untuk Breeze, ya, kalau saya jujur saya ngarepnya koreksi dulu. Ya, saya ngarepnya dikoreksi dulu. Ya, mungkin 1-3 hari nanti baru kita entry lagi. Kalau Breeze. Kalau dia lanjut naik ya sudah, saya nggak mau kejar. Ya, waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya ya di komen, apakah cocok untuk diinvestasikan sampai akhir tahun? Ya, jadi kan Breeze ini naik karena ada isu merger. Ya, jadi memang ada rencana merger dari Pak Erick Thohir seperti itu. Semua syariah digabungkan. Nah, karena berhubung yang syariah yang baru go public cuman Breeze, ya BRI Syariah, ya maka Breeze sendiri yang naiknya gila-gilaan. Ya. Nah, dampaknya apa? Tentu ya dengan merger harusnya diharapkan adanya perbaikan kinerja, ya, perbaikan secara substansi seperti itu ya. Jadi kan banyak dipangkas saya karena sudah di merger jadi satu, sehingga diharapkan keefektifan para bank syariah ini, BUMN syariah itu lebih baik ke depannya. Tentu ya kita harus balik lagi ke kinerja dari masing-masing perbankannya, ya. Contoh BBRI kan memang fokusnya ke UMKM, terus misalnya kalau ada BMRI dan BBNI fokusnya ke corporate seperti itu. Jadi nanti akhirnya kita harus lihat lagi kinerja dari masing-masing perusahaannya.
Ya, kalau ditanya sampai akhir tahun, ya kalau asumsi memang akhir tahun market recovery, nggak menutup kemungkinan Breeze akan membentuk all time high-nya di 680 ke atas. Mungkin. Ya, sangat mungkin. Oke, jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut. Mungkin di next video ya, saya baru akan bahas saham Breeze lagi. Oke, terus berikutnya ada yang ini lagi viral Pura. Ya, pada nanya, Om, Waran Pura gimana nih Pura W? Jadi kan karena di janji saya kemarin saya ada mau bahas Pura W, tapi kelupaan. Nah, di video kali ini mohon maaf saya juga nggak bahas. Ya, jadi nanti saya akan infoin aja di VVIP, mohon maaf ya. Di VVIP nanti saya akan jelaskan trade plan untuk Puranya. Pura dan Pura W-nya. Nanti saya akan kasih trade plan. Tentu kalau teman-teman sudah mau trading di Pura W, teman-teman pikir-pikir dulu nih, ya. Siap loss sampai 50% atau enggak? Ya. Siap loss 10 sampai 30% dalam sehari kuat atau enggak? Coba bayangin dulu. Kalau nggak kuat, udah nggak usah tanya-tanya Pura W lagi. Ya, karena satu tick aja turun itu 10% melayang. Ya. Oke, jadi memang untung satu tick 10% untung, tapi sekali turun satu tick minus 10%. Apakah teman-teman sanggup? Kalau nggak sanggup, jangan tanya-tanya Waran. Ya, kalau sanggup, baru boleh trading Waran. Ya, karena apa? Kalau dari awal mental udah nggak siap, ya sudah kacau pasti, psikologi kacau, panik, akhirnya cut loss sampai 30%, nggak lama misalnya Pura W-nya terbang. Itu banyak terjadi. Maka dari itu, tanyain dulu ke dalam diri, siap loss sampai puluhan persen atau enggak. Kalau nggak siap, ya udah tinggalin aja. Kita trading Puranya aja, induknya aja. Tapi kalau teman-teman siap, monggo. Jadi nanti di VVIP saya akan kasih warningnya juga. Ya, tentu special VVIP kan saya akan kasih nanti lebih detail lagi. Saya kasih max slotnya, saya kasih max rupiahnya, ya untuk teman-teman. Jadi benar-benar money managementnya benar-benar dijaga lah kalau di VVIP. Ya, nggak sebarang all in full dana, RDN full margin nggak. Oke? Jadi seperti itu. Tapi satu kata ya buat teman-teman yang nanya saham Pura W, boleh spekulasi. Oke? Jadi silakan diredungi maksudnya boleh spekulasi itu apa ya. Yang jelas kata dari saya untuk Pura W saat ini boleh spekulasi buy ya. Sekali lagi disclaimer on ya, segala kerugian dan keuntungan itu di luar tanggung jawab dari Silent Trader Academy. Tapi ya wajar ya, kita mau untung banyak ya kita harus siap resiko. Kalau nggak siap resiko dan cuma maunya untung-untung terus, nggak usah di pasar modal. Ya, kita apa ya namanya ya, segala usaha pun juga pasti ada potensi ruginya ya. Mau jenis usaha apapun kan juga pasti ada potensi kerugian. Maka dari itu ya sudah ya, kalau teman-teman nanti nggak siap dan berasa, aduh gue gara-gara nonton videonya si Om Silent nih jadinya rugi gue 10%, 20%. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal-hal seperti itu ya sudah tanyain dulu. Kalau nggak siap jangan ya, saya udah ngingetin nih. Kalau nggak siap jangan, kalau siap pun money managementnya tolong diperhatikan. Setidaknya meskipun loss 10% asal money management dijaga kan lossnya sebenarnya nggak gitu gede. Ya, tapi kalau udah pakai full dana terus loss 30%, pingsan. Ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan di Pura W. Tapi satu kata dari saya menarik untuk kita perhatikan dan boleh spekulasi buy untuk Pura W. Ya, nanti untuk VVIP saya akan infokan lebih detailnya. Oke, thank you. Sebelumnya thank you banget ya sudah tembus 1000 subscriber. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang sudah support. Nanti ya diharapkan terus subscriber bertambah. Ya bahkan mungkin di akhir tahun ya bisa nyampe 3.000 ataupun 5.000 subscriber atau bahkan 10.000 subscriber, gak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas thank you banget yang sudah support Silent Trader Academy channel ya. Jadi ya doakan saya juga terus nggak ada henti-hentinya untuk mengupload video-video edukasi maupun rekomendasi dari Silent Trader ya. Oke, mungkin itu dulu saja teman-teman. Thank you sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video-video terbaru, ya, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.